Baik Pak, selain berfungsi untuk menangkal atau membentengi generasi muda dari ideologi transnasional, apa lagi sih Pak fungsi Pancasila itu? Bisa dijelaskan Pak Alex? Ya, fungsi Pancasila utamanya adalah kenyataan bahwa di Indonesia ini ada mereka yang berpandangan radikalis, ada pandangan mereka yang anti Pancasila, ada pandangan yang mereka ingin merubah sendi-sendi dasar spiritualitas dan filsafat bangsa dari Pancasila kepada yang lain. Itu terbukti, itu nyata, kita tidak bisa negasikan. Apa yang akan kita lakukan? Dibinasakan? Tidak mungkin, karena itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, kemanusiaan dan ketuhanan. Jadi apa yang kita lakukan? Kita serangkul mereka. Dan itulah fungsi Pancasila. Karena Pancasila tidak mengajarkan kekerasan. Pancasila mengajarkan kita harus bertoleransi. Jadi saya kira fungsi Pancasila yang terutama bagi generasi milenial dan ke depan dan adik-adiknya. Yang pertama adalah pemersatu. Karena pemersatu itu kita tahu kita beragam, tapi bukan hanya beragam dalam bidang sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Tapi kita juga berbeda dalam pandangan ideologi sekarang. Dan paham yang anti Pancasila memang terus berkembang, persentasenya semakin besar. Tetapi Pancasila tidak mengizinkan untuk kita kemudian melakukan, katakanlah seperti zaman dulu, represif, atau pembasmian bahkan, atau Petrus. Tidak. Nah, justru salah satu fungsi dari Pancasila untuk generasi milenial adalah kita tetap bersatu, tapi bukan bersatu diam, kita harus merangkul mereka mengajak kepada jati diri yang hakiki dari bangsa kita, yaitu Pancasila. Bukan neokapitalisme karena itu impor, bukan neokomunisme karena itu impor, bukan khilafah, bukan transnasionalisme karena itu impor. Mereka tidak mengenal negara bangsa. Mereka across the nation gitu ya, artinya lintas bangsa. Itu bukan jati diri kita. Jati diri kita adalah Pancasila. Karena itu yang terpenting memberikan juga bekal pada generasi muda supaya mereka berbicara dengan sesamanya, karena akan lebih mudah sesama generasi muda itu berbicara dengan sesamanya dibandingkan orang tua atau generasi baby boomer berbicara dengan mereka. Akan lebih mudah sesamanya bicara untuk kembali merangkul mereka. Itu adalah fungsi yang pertama, itu adalah kita bersatu sekali pada perbedaan. Yang kedua adalah toleransi. Toleransi itu bukan berarti mengakui pada mereka yang anti Pancasila, tapi kita terus-menerus mencoba merangkul mereka. Tidak langsung hantam saja, tidak langsung basmi, karena itu bertentangan dengan Pancasila. Dan yang sangat penting juga di tengah kompetisi daripada ideologi-ideologi itu, ya, sehingga generasi milenial ini adalah generasi gadget, generasi yang borderless. Mereka bisa menerima informasi dari mana aja. Sehingga di antara mereka pun bingung, mau jadi apa nih? Mau jadi orang Eropa? Mau jadi orang Korea dengan budaya K-pop-nya? Mau jadi orang Timur Tengah? Nah, itu gampang. Nah, Pancasila sekali lagi menegaskan jati diri anak Indonesia. Itu fungsi juga. Di antara kegamangan itu, kita sepakat, oh tidak, jati diri kita tetap Pancasila, tetap bangsa Indonesia. Itu juga faktor yang sangat relevan bagi milenial, saya kira. Jadi mengisi kekosongan di antara hiruk pikuk generasi, hiruk pikuk budaya-budaya, hiruk pikuk ideologi impor ini, kita menemukan jati diri kita yang pasti tidak akan pernah salah, karena itu berakar, berurat daripada budaya, daripada tradisi, berabad-abad lalu, sudah lebih lama dari umur kemerdekaan Indonesia. Ya, itu sudah menjadi darah daging kita, jati diri kita. Nah itu, dan sama juga fungsinya juga bisa merevitalisasi budaya-budaya yang mulai ditinggalkan. Merevitalisasi kearifan-kearifan lokal terhadap lingkungan, terhadap hubungan sesama yang mulai ditinggalkan karena masuknya paham globalisasi. Itu saya kira, dan yang tidak kalah pentingnya tentulah yang selalu tertulis itu adalah sebagai way of life, sebagai menjaga bineka, ya itu sudah pasti. Tapi untuk milenial dan anak-anak kita, saya kira itu yang fungsi Pancasila yang
sangat baik untuk generasi mereka.